Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kita akan menceramah tema membangun pribadi muslim yang kompeten dan bermanfaat. Ini kita akan membahas bagaimana seorang muslim dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat melalui kompetensi, akhlak, dan peran nyata di tengah masyarakat. Materi ini akan kita rangkum dalam 5 bab penting yang saling terkait. Mari kita mulai. Untuk yang pertama, bab pertama, meraih kesuksesan dengan kompetensi dan etos kerja. Untuk kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba dalam Islam. Kesuksesan berakhir dari kompetensi, keahlian, dan etos kerja yang sangat baik. Etos kerja seorang muslim dibangun atas nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta semangat untuk memberikan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal kerja keras. Beliau berdagang sejak usia muda, memiliki reputasi yang sangat baik dan tidak pernah menipu dalam urusan jual beli. Ini menunjukkan bahwa kompetensi dan akhlak yang harus berjalan beriringan. Ketika seorang muslim bekerja dengan profesional, jujur, dan berintegritas, maka ia tidak hanya meraih keberhasilan dunia, tetapi juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Inilah kunci sukses yang hakiki. Kompeten dalam kebaikan dan konsisten dalam etos kerja. Untuk bab kedua, memahami hakikat dan mewujudkan syu'abul iman. Untuk syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan berjumlah lebih dari 70 aspek. Di antaranya adalah keyakinan, niat yang tulus, adab, serta akhlak kepada manusia dan lingkungan. Untuk memahami syu'abul iman, berani menyadari bahwa iman bukan hanya sekedar tentang ibadah, ritual, tetapi juga karakter yang ditindakan. Ketika seorang muslim menjaga lisannya, berkata baik, mendapati janji, bersedekah, serta menjauhi larangan Allah, maka ia sedang menyempurnakan imannya. Untuk mewujudkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari terlihat dari sikap sederhana, penuh kasih, sabar, tidak menyakiti orang lain, dan selalu mengupayakan kebaikan. Dengan demikian, keimanan tidak hanya dipahami, tapi juga dipraktikkan secara langsung. Untuk bab ketiga, menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari foya-foya, ria, syum'ah, takabur, dan yang terakhir ini hasad. Hidup yang bermanfaat adalah hidup yang dipenuhi kebaikan dan menjauhi sifat-sifat tercela. Di antaranya, yang pertama, berfoya-foya yang membuat kita boros dan lalai atau membuang uang. Untuk ria, yaitu beramal agar dilihat manusia. Untuk yang ketiga, syum'ah, mencari pujian lewat ucapan. Untuk yang keempat, takabur, merasa lebih hebat dari orang lain. Untuk yang kelima, hasad ini atau nikmat orang lain atau iri. Semua itu hanya melemahkan hati dan menjatuhkan kita dari keberkahan. Islam mengajarkan keseimbangan, menikmati rezeki tanpa berlebihan, beramal secara ikhlas, rendah hati, dan bersyukur. Orang yang bermanfaat adalah orang yang memanfaatkan hartanya untuk kebaikan, ilmunya untuk mengajar, waktunya untuk membantu, dan hidupnya untuk memberi manfaat. Untuk yang keempat,
asuransi bank atau bisnis yang bermanfaat bagi ekonomi umat manusia. Dalam dunia modern, asuransi bank dan berbagai bentuk bisnis dapat menjadi sarana untuk memajukan perekonomian umat manusia selama dilakukan sesuai syariatnya. Untuk yang pertama kita ada asuransi syariat berlandaskan tolong menolong bukan spekulasi. Untuk yang kedua perbankan syariah menghindari riba dan berjalan dengan sistem bagi hasil. Untuk yang ketiga bisnis halal memberikan manfaat, membuka lapangan kerja dan menjaga keadilan. Sebaliknya bisnis yang mendatangkan mudarat yang seperti penipuan, riba, perjudian, eksploitasi, serta usaha yang merusak moral harus dihindari. Seorang muslim perlu cerdas memilih usaha yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga membawa maslahat bagi masyarakat luas. Untuk bab yang terakhir ini, bab kelima, meneladani peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, perkembangan Islam tidak lepas dari peran besar para ulama. Mereka mengajarkan ilmu, membimbing masyarakat, menanamkan akhlak yang baik, cerdas, bahkan berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Ulama tidak hanya berdakwah melalui ceramah, tetapi juga melalui pendidikan seni budaya dan pendekatan sosial, metode dakwah yang lembut, santun, dan penuh kebijaksanaan. Inilah yang membuat Islam diterima dalam semuanya dengan damai oleh masyarakat Nusantara. Meneladani peran ulama berarti menemukan atau meneruskan perjuangan mereka menyebarkan ilmu, menjaga akhlak yang baik, dan meneruskan ulama-ulama terdahulu kita dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Untuk tema kali ini, sahabat sekalian, untuk 5 bab ini untuk mengingatkan kita bahwa kesuksesan iman, akhlak, ekonomi, dan keteladanan ulama adalah satu kesatuan. Semoga kita semua tetap menjadi pribadi yang baik, kompeten, dan beriman kuat kepada Allah SWT, bermanfaat serta berkontribusi bagi umat dan bangsa. Untuk ceramah kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.